Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi bisnis semester 5 yang beranggotakan saya sendiri Ido Ramadhani, kemudian ada Nurmelinda Harahap, Ince Hasibuan Ramadhani, Lavia Salsabella, Shelin Angelina dan Putri, serta Fania Monica akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan maupun bisnis. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai komunikasi yang dapat dilakukan secara verbal maupun secara nonverbal. Di mana dalam komunikasi ini berisi tentang pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun secara impersonal. Nah, ada pula unsur-unsur dari komunikasi bisnis yakni sebagai berikut. Yang pertama, setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Kemudian ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih, yakni ada komunikator atau penyampai pesan dan komunikan si penerima pesan. Yang ketiga berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memakai simbol atau sinyal. Nah, ini maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti banyak orang. Yang terakhir, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ada 3, yaitu memberi informasi atau informating, melakukan persuasi atau persuading, melakukan kolaborasi atau collaborating. Yang pertama yaitu yang memberikan informasi atau informing, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua yaitu melakukan persuasi atau persuading, melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu bisnis. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau collaborating. Tujuan ini melakukan kolaborasi bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis. Seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Teknik komunikasi bisnis. Teknik komunikasi bisnis ini ada 3, yaitu teknik komunikasi verbal, teknik komunikasi nonverbal, dan teknik komunikasi tertulis. Nah, teknik komunikasi verbal ini biasanya mendiskusikan gagasan, mengekspresikan ide, menjawab pertanyaan, dan menjadi pendengar yang baik. Kedua adalah teknik komunikasi nonverbal, di mana teknik komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Biasanya komunikasi nonverbal berkomunikasi dengan bahasa tubuh, yaitu termasuk gerakan, gestur, postur, dan bahkan kontak mata, di mana kontak mata adalah hal yang paling penting dalam bahasa tubuh. Ketiga adalah komunikasi tertulis, di mana komunikasi tertulis ini biasanya perusahaan menggunakan email. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan tim yang lainnya. Selanjutnya, jenis komunikasi bisnis. Jenis komunikasi bisnis ini ada 4. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi yang bersifat internal. Biasanya, komunikasi ini hanya terlibat antara anggota perusahaan atau organisasi saja. Kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi ini dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika di dalam sebuah perusahaan itu ada tingkatan jabatan dan posisi, maka komunikasi ini akan berlaku. Yang ketiga, ada komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi ini dilakukan oleh seorang pimpinan kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini dilakukan secara umum. Yang keempat, ada komunikasi dari bawahan ke atas. Yang terakhir adalah jenis komunikasi horizontal. Jenis komunikasi ini biasanya dilakukan pada jabatan dan tingkatan yang sama. Setelah mengetahui teknik-teknik
dan jenis komunikasi bisnis, kita akan masuk ke materi word of mouth atau WOM. Apa sih itu WOM? Apakah WOM adalah salah satu strategi? Dan seefisien apakah WOM dalam komunikasi bisnis? WOM adalah salah satu usaha strategi pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, bahkan merekomendasikan produk kita kepada pelanggan lain. Kenapa sih WOM adalah salah satu faktor penting dalam komunikasi bisnis? Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan pelanggan atau konsumen itu biasanya lebih mempercayai tingkat pengalaman atau experience orang yang sudah merasakan atau melaksanakan atau mencoba produk tersebut. Karena dengan adanya testimoni asli atau testimoni real yang ada di sekitar mereka, akan memudahkan mereka untuk memilih dan memilah produk yang akan mereka pakai, produk yang akan mereka beli, dan produk yang akan mereka gunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang word of mouth. Pencarian informasi dilakukan untuk memperoleh produk yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan keinginannya. Konsumen akan mencari informasi tersebut ke sumber-sumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Rekomendasi dari orang lain berpengaruh sangat besar, apalagi rekomendasi itu berasal dari orang yang dikenal. Berikut merupakan manfaat word of mouth yang saya cari di beberapa sumber. Pertama, word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Ketika informasi itu datang dari seorang teman, itu lebih kredibel karena tidak ada asosiasi dari orang dengan perusahaan atau produk. Kedua, word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Selanjutnya ada word of mouth yang disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik dengan apa. Adapun dimensi dari word of mouth communication ini, satu, talkers atau pembicara. Ini adalah kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek, biasa disebut dengan influencers. Yang kedua adalah topik. Ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talkers. Dan ketiga adalah tools atau alatnya, yang merupakan alat penyebaran dari topik dan talkers yang bertujuan agar membantu topik atau pesan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat adalah talking of parts atau partisipasi, yaitu suatu pembicaraan yang akan hilang jika hanya ada satu orang. Maka dari itu, hendaknya perlu beberapa orang untuk ikut serta dalam percakapan agar word of mouth terus berlanjut. Yang terakhir, yang kelima, tracking atau pengawasan, yaitu suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini agar perusahaan dapat melihat dan mempelajari masukan baik itu positif maupun negatif, sehingga dapat membantu perusahaan agar berjalan lebih baik dan kemajuannya lebih baik. Pemasaran promosi online atau lebih sering kita sebut sebagai online marketing merupakan suatu kegiatan promosi dengan tujuan mengenalkan atau menawarkan jasa secara online dengan menggunakan internet serta teknologi digital kepada calon konsumen. Nah, apa saja sih sebenarnya tujuannya? Yang pertama itu bisa menarik perhatian pasar dengan cepat. Jika kita melakukan promosi secara online, maka bisa dengan mudah dan cepat kita ketahui oleh masyarakat sehingga bisa menarik perhatian pasar. Terlebih saat apabila kita melakukannya, kita mengetahui keberadaan media sosial yang sangat mempengaruhi pemasaran. Kemudian yang kedua ada menjaga loyalitas konsumen. Nah, perusahaan atau perilaku bisnis biasanya menyadari keberadaan kompetitor yang berusaha untuk merebut hati pelanggannya. Nah, dengan demikian, dengan selalu kita mempromosikan melalui media online, maka pelanggan akan tetap berada di pihak kita. Kemudian ada yang ketiga adalah membantu meningkatkan brand yang kita miliki. Nah, brand merupakan salah satu dasar dalam pemasaran secara online, karena dengan brand mereka akan mengetahui apa produk yang akan kita
jual. Kemudian yang keempat ada meningkatkan potensi penjualan produk. Nah, promosi yang dilakukan dengan baik akan dengan mudah mendongkrak penjualan sehingga profit yang kita dapatkan akan menjadi besar. Kemudian apa saja keuntungan promosi online untuk bisnis kita ini? Yang pertama itu mengurangi biaya. Nah, keuntungan pertama dari promosi online adalah mengurangi biaya. Hal ini yang kemudian dijadikan alasan oleh pelaku usaha atau pengusaha memilih promosi online daripada promosi offline. Yang kedua ada menentukan target. Dibantu dengan canggihnya teknologi, kita dapat mengerti di mana target pasar yang kita inginkan karena kita dapat melacak melalui media